wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Apa kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga dalam ibadah puasa ini tetap semangat, tetap bersyukur, tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa sampai menjelang berbuka nanti. Amin. Untuk sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca, berdoa, belajar terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mas Joko. Baik teman-teman, Mas Guru siap gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ya, dengan doa tadi semoga dalam pembelajaran nanti kita diberikan kelancaran. Amin. Untuk memasuki materi, Bapak ingin melatih konsentrasi anak-anak ya. Iya. Jika Bapak berkata pistol, itu mengangkat tangan yang sebelah kanan. Kemudian ketika Bapak mengatakan dua jari, yaitu mengangkat tangan sebelah kanan. Kalian paham? Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Iya. Misalnya pistol, kemudian dua jarinya di sebelah tangan kiri ini. Kemudian kalau Bapak berkata dua jari, yaitu secara otomatis bergantian tangannya. Kemudian Bapak bilang pistol lagi, yang tangan kanan mengarahkan ke tangan kiri dengan menembakkan dua jari ini. Kalau contohkan misal permainannya pistol dua jari secara bergantian, pistol dua jari, pistol dua jari, pistol dua jari, pistol dua jari. Ketika Bapak berkata dua jari lagi, ininya tetap dua jari. Misal dua jari lagi, ininya tetap sama, tidak berubah. Paham? Paham. Ya, kita mulai. Pistol dua jari, pistol dua jari, pistol dua jari, dua jari. Wah, kalian salah ya. Kurang konsentrasi kalian. Sekali lagi, dua jari, pistol dua jari, pistol, pistol. Mas Robi kalah. Ya baik. Nanti ketika materi langsung dimohon konsentrasinya ya. Ya baik. Kita masuk ke materi, yaitu kita sudah membahas materi sebelumnya mengenai berbakti pada orang tua. Kemudian kita lanjut ke materi Quran surat An-Nahl. Ayat 125. Nah, Quran surat An-Nahl ini di dalam Al-Quran urutannya adalah ke-16 di dalam Al-Quran. Diturunkan di kota Mekah. Quran surat An-Nahl ini diturunkan di kota Mekah. Ya. Materi yang pertama, Bapak akan membacakan Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya tolong dibacakan Mas Arifin. Yes.
Sesungguhnya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Terima kasih Mas Arifin yang telah membacakan artinya. Bapak ingin mengulas sedikit. Artinya kurang lebih seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui mereka yang sesat, dan Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Itu tadi kurang lebih artinya ya. Sekarang materi selanjutnya yaitu mufradat atau kosakata. Pertama, pengertian ud'u yaitu serulah. Kemudian ila sabili, kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik. Kemudian baca bilhum, kosakatanya adalah dan pelajaran yang baik. Wajadihum billadzi ahsan, dan pelajaran yang baik. Kemudian dan bantahlah mereka dengan pelajaran yang baik. Kemudian inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu a'lamu, mereka yang tersesat, sabili wa huwa, dan sesungguhnya Allah a'lamu, yang lebih mengetahui bil muhtadin, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian materi selanjutnya adalah isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 125. Mas Joko bisa dibacakan dengan lantang dan keras ya, terkait isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu dengan cara-cara metode berdakwah. Silakan Mas Joko dibaca. Baik Pak, di sini ada 3 metode dalam berdakwah. Yang pertama al-hikmah, al-mau'idah, dan al-mujadalah. Yang pertama al-hikmah, artinya bahwa seorang juru dakwah harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan dakwahnya, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, serta mampu melakukan istidlal dengan benar. Dapat. Baik, Mas Joko, terkait al-hikmah, itu pengertian pada umumnya yaitu bijaksana. Kemudian pengertian al-hikmah secara terperinci yaitu bisa pemahaman, pengetahuan, ide gagasan kita. Nah, jadi yang dimaksud al-hikmah itu ketika kita berdakwah, kita menggunakan akal sehat kita atau pikiran kita untuk mengajak kebaikan, yaitu dengan cara mengajak teman-teman atau saudara-saudara kita ke jalan yang benar, yaitu dengan cara berdakwah. Kemudian yang kedua bisa dibacakan Mas Robi, yaitu cara al-mau'idati. Al-mau'idah yaitu wejangan atau nasihat. Artinya bahwa seorang juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, meskipun yang disampaikan adalah sebuah ancaman, disampaikannya dengan cara halus, menarik, dan menyentuh hati lawan bicara. Nah, baik Mas Rofi, dengan mau'idah
hasanah, yaitu cara kita berbuat baik kepada orang lain dengan cara mengajak kebaikan untuk melaksanakan ibadah ghairil maghdub maupun ibadah maghdub. Dengan cara kita memperbaiki diri salah satunya, kemudian kita baru mengajak orang lain untuk perbuatan baik. Kita mengawali mau idul hasan ini dengan kita sendiri. Kalau kita belum baik, maka kita hendaknya jangan mengajak orang lain sebelum kita koreksi terlebih dahulu atau introspeksi diri dengan kemampuan yang baik. Kemudian mau idul hasanah itu bisa dicontoh oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya materi ketiga yaitu ajadah. Tolong dibaca Mas Arifin. Menjadalah artinya bahwa seorang jurdakwah itu berargumentasi dengan orang ajarnya. Masing-masing menyampaikan pandangan hidupnya sesuai dengan dalil yang dimilikinya. Yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku dakwah adalah bahwa al-jadalah ini merupakan salah satu bentuk dari al-jadi al-ilmi wal-al-insan, maka harus dalam yang baik. Ungkapan yang harus mengedepankan sopan santun, tidak menggunakan suara keras, apalagi membentak. Ya, baik Mas Arifin. Adalah yang artinya bisa diskusi, debat, bisa argumentasi, atau bisa dialog. Yang dimaksud adalah sendiri yaitu ketika kita mendakwai seseorang, kita harus mempunyai persiapan yang matang untuk persiapan untuk menjawab dari seorang yang kita dakwai. Contoh, ketika kita hendak mengajak orang lain, kita harus siap berargumen. Ketika si didakwai itu menolak, kita bisa bantahlah dengan cara yang baik. Kemudian kita harus berpikir yang matang, jangan terima emosi. Ya, itu tadi. Kemudian materi selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran surat An-Nahl ayat 125. Asbabun nuzul Quran surat An-Nahl 125. Nah, bahwasanya Quran surat An-Nahl ini berbeda pendapat mengenai mufasir, yaitu yang pertama Al-Wahidi mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyaksikan 70 sahabatnya mati syahid di dalam perang Uhud, nah termasuk Hamzah atau pamannya Nabi Muhammad SAW, itu dari Al-Wahidi pendapatnya. Kemudian berpendapat Al-Qurtubi bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk memerangi atau kejahatan senjata terhadap kaum Quraisy, bahwasanya dalam kejadian tersebut ini bisa turunnya asbabun nuzul Quran surat An-Nahl. Kemudian Ibnu Katsir berpendapat bahwa turunnya Al-Quran ini tidak ada riwayat penjelasannya. Anak-anak, adakah sampai sini adakah yang ingin dipertanyakan? Baik, kita nanti konsentrasi terlebih dahulu ya mengenai mufradat yang tadi. Bapak tunjuk Sabili Robika. Ya, Mas Arifin, artinya apa? Sabili Robika. Ya Mas, yang keras. Apa? Sabili Robika, Ya, baik. Sabili Robika yaitu dengan jalan Tuhanmu. Kemudian A'lamu bil muhtadin. Baik Mas Robi, artinya apa?
alamu bil muhtadin, mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya baik, itu yang artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian ada, sudah cukup. Berarti anak-anak sudah konsentrasi ya. Terima kasih. Kemudian ada 3 cara pelaksanaan dakwah ini. Yang pertama dengan bilisan atau ucapan, yaitu tadi kita mengajak kebaikan kepada orang lain dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara pelaksanaan yang kedua bisa dengan cara bil afal, yaitu dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita laksanakan berdakwah, kita diberikan Allah, yaitu insya Allah surga ya Allah. Kemudian tata cara yang ketiga yaitu dengan bilmal, yaitu dengan cara bersedekah. Dalam bersedekah ini kita dituntut atau inisiatif kita sendiri untuk bersedekah atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Contohnya Mas Arifin ketika hendak berdakwah bisa menggunakan metode bil mal ini dengan cara Mas Arifin ini menyisakan uang sakunya untuk sedekah kepada masjid misalnya, atau orang pengemis. Kemudian yang terakhir dengan cara bilhal. Bilhal ini adalah semua cara pelaksanaan, yaitu dengan cara bilisan, bil afal, bilmal ini, kemudian baru bilhal, yaitu serangkaian cara-cara tadi kita gabungkan. Contohnya ketika ada seseorang ingin pergi ke masjid, kemudian ada lagi teman yang sedang nongkrong. Nah, yang sedang pergi ke masjid itu menggunakan pakaian yang rapi, sopan, berkopiah. Lalu dipuji oleh orang yang nongkrong. Wah, Mas, kok pakaiannya bagus, pergi ke masjid ya? Ya Mas, itu merupakan sarana metode berdakwah. Dan ada contoh lagi, ketika kita hendak pergi ke suatu rapat, kita menggunakan pakaian yang sopan. Ketika ada seseorang yang ingin ikut juga, tapi pakaiannya yang biasa-biasa saja, lusuh, itu akan termotivasi kepada cara bilhal ini, yaitu dengan cara kita melihat orang itu bisa memakai atau bisa meniru dengan sama pakaiannya orang itu. Kemudian sampai ini ada yang ingin ditanyakan terkait ayat, pengertian, rodat, asbabun nuzul serta isi kandungan. Enggak, Pak. Kalau tidak ada tugas, oh iya Mas Arifin. Bagaimana hukumnya siapa yang menyuruh pada kebaikan tapi tidak melaksanakannya, Pak? Baik Mas Arifin, ketika kita ingin menyeru kebaikan kepada orang lain, tetapi orang lainnya menolak atau membantah atau tidak melaksanakan perintah tersebut, ya hukumnya tidak mengapa, karena kita harus sabar untuk mendakwai seseorang. Ketika kita ditolak dakwah kita atau dicaci maki, dihina, kita harus tetap sabar dalam menjalankan dakwah tersebut agar kita mempunyai rasa jiwa yang penuh kesabaran. Dan jangan pula sedih jika ditolak dakwah kita. Jangan sampai menangis ya Mas. Iya. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan menggala bersama-sama dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.